Shalom Jemaat Tuhan, dalam video kali ini akan dijelaskan cara baru untuk menghadiri ibadah onsite tanpa harus melakukan reservasi setiap minggu. Sistem yang digunakan bernama MyQR, artinya setiap jemaat yang sudah terdaftar di Abba Love Palem akan memiliki kode QR masing-masing. Misalnya, saya Dedi Kurniawan sebagai jemaat Abba Love Palem mempunyai kode QR saya sendiri yang tidak akan pernah berubah seperti layaknya sebuah identitas. Kode QR inilah yang akan terus digunakan ketika Anda menghadiri ibadah onsite. Adapun cara untuk mendapatkan kode QR Anda, yaitu buka link Gereja Soft yang bisa Anda dapatkan di aplikasi Abba Love Palem atau bio Instagram Abba Love Palem. Pada tampilan ini, klik ikon MyQR yang berada di sebelah kanan atas. Setelah itu, masukkan data diri Anda, nama depan, lalu password dengan format, tanggal, bulan, dan tahun lahir Anda. Selanjutnya, Anda akan melihat tampilan kode QR seperti berikut. Anda bisa download atau screenshot gambar kode QR Anda, simpan di gadget Anda, dan Anda sudah bisa menghadiri ibadah onsite. Pada hari Minggu, saat menghadiri ibadah onsite, Anda hanya perlu men-scan kode QR Anda. Begitupun juga dengan minggu-minggu berikutnya. Sehingga, pastikan Anda selalu memiliki kode QR saat menghadiri ibadah onsite. Sudah paham? Jika Anda mengalami kesulitan atau kendala, Anda dapat menghubungi kontak yang tertera di layar Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di ibadah onsite. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Kega Palem. Untuk papa mama semua. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Oke, kita mau pengumuman tentang Kega Palem bahwa di bulan Juli, tanggal 3 Juli, bahwa ibadah Kega akan diadakan secara onsite. Dan ibadah Koram Deo Kega di Zoom ditiadakan ya teman-teman ya, papa mama di rumah, digantikan ke ibadah onsite tadi di jam 8.30 dan jam 11. Terus yang kedua, nah untuk papa mama yang anak-anak yang mau ibadah onsite Kega, pastikan anak-anak Keganya mengikuti prosedur-prosedur kesehatan. Contohnya pakai masker dan pastikan kondisinya sehat, kuat, ceria. Hahaha. yes, dan yang ketiga adalah MyQR. Jadi setiap anak-anak yang datang itu harus ada QR-nya untuk absen Kak Yuriko. Aku udah punya QR, untungnya luar biasa ya. Papa Mama, dalam 2 minggu ini boleh dicek ya di Gereja Soft-nya apakah anak-anak kita ada MyQR-nya atau belum. Nah, betul banget. Jadi Papa Mama di rumah pastikan sudah ada QR-nya. Dipantau aja terus informasi-informasi terupdate dari gereja. Bisa juga hubungin kakak-kakak pembina yang ada di Komsel atau di Koram Deo nanti ya. Nah, dan tidak kalah penting ya untuk anak-anak Kega yang sudah SMP yang mau kelas 6 SD. Kelas 6 SD yang mau ke Teens ya, jangan dulu karena kita mau ada yang spesial buat kalian semua. Ya. Apa itu Kak? Nantikan aja ya. Pokoknya teman-teman jangan dulu ya, ditahan dulu ya. Oke, itu aja pengumuman dari kami berdua. Saya Kak Romi. Saya Kak Yuriko. Bye-bye. Let's go. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Wah, belum semangat. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Nah, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik, haleluya, luar biasa. Kita terus mengalami hal-hal luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Dan Tuhan selalu baik buat hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan hari ini tentunya kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, anugerahnya kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Berapa banyak Bapak Ibu bersuka cita atas itu? Coba lambaikan tangan, haleluya. Nah, kita juga boleh salurkan sukacita itu. Kita lihat, kita tengok kiri kanan kita, kita katakan Tuhan Yesus baik buat engkau dan saya. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan juga mengajak kita, mari kita tanggalkan segala beban yang merintangi ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin Bapak Ibu saudaraku tempat ini mengalami persoalan. Tapi ingat Bapak Ibu, kita pegang firman Tuhan. Kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita kelegaan hari ini. Bapak Ibu percaya? Amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Beribadah hari ini? Mari kita bangkit berdiri, kita masuk hadirat Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Bapak, karena kasih-Mu, kebaikan-Mu buat kami Tuhan, begitu besar Bapak. Dan Tuhan hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Bapak, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Dan biar Engkau Allah yang menguasai hidup kami, yang memenuhi kami ya Bapak. Roh Kudus penuhi kami di tempat ini. Urapi kami Tuhan. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Biarlah kasih-Mu memenuhi kami ya Bapak. Dan kami mau tanggalkan segala beban yang merintangi. Dan segala intimidasi kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami memuji menyembah Allah kami yang hidup. Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan kita berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari ini saya percaya setiap kita bersuka cita di tempat ini, amin. Amin. Mari hari ini dimanapun engkau berada, mari kita mau datang masuk di dalam hadirat Tuhan, membawa setiap pujian persembahan terbaik bagi Allah kita. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia.
Engkau Tuhan yang hebat Tuhan. Kami mau berikan pujian terbaik, sorak-sorai kami bagi Engkau. Amin. Woo! Kami percaya Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Mari nyatakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu. Mari nyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Surga bumi bersorak Tuhan bagi namamu, sebab Engkau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Amin. Mari nyatakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Surga bumi bersorak bagi namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Surga bumi bersorak bagi namamu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang terbaik bagi setiap kami, Allah yang terindah bagi setiap kami Tuhan. Amin. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, membawa setiap pujian terbaik kami Tuhan. Amin. Biar Engkau
yang disenangkan dengan setiap pujian kami. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutku tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, oh di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutku tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Raja bagi setiap kami. Hari ini di dalam Mazmur 22, di ayat 27 dikatakan, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Hari ini mari berikan pujian terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Dialah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas setiap bangsa-bangsa. Dialah yang memerintah atas setiap hidup kita. Dialah yang memberikan kehidupan, memberikan pengharapan, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari sembah Dia. Mari sembah, mari puji, mari rasakan Tuhan. Menggali kuasa-Mu Tuhan, kami sembah. Kami beri puji, kami beri hormat. Ku sembah ya Allahku. Ku sembah, ku sembah, ku tinggikan. Semua lidah kan mengaku Engkau Yesus, Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah, oh Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Amin. Kami beri puji Tuhan, kami beri hormat karena kami percaya semua lidah akan mengaku Yesus adalah Raja. Yesus satu-satunya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ada bagi setiap kami. Engkau lahir bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita sebab Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari berikan pujian terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan.
Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita mau mendengarkan beberapa pengumuman, ya. Nah, pertama Bapak Ibu Saudaraku, kita mau sambut sahabat kita yang baru pertama kali datang. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami ucapkan selamat datang dalam keluarga Allah. Kami mengasihi Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang baru hadir di tempat ini, yang tadi belum sempat ke counter sahabat baru, ya, nanti habis pulang ibadah ini jangan langsung pulang, tetapi mampir ke counter sahabat baru, ya. Nanti sahabat-sahabat counter sahabat baru akan berbincang-bincang dengan Bapak Ibu Saudara dan mengisi data-data supaya gereja bisa melayani Bapak Ibu dengan lebih baik, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Abaloh Palem tetap setia untuk mengadakan doa pagi, ya. Bapak Ibu yang ikut doa pagi tetap setia, ya. Nah, diadakan pada hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi dengan meeting ID yang tertera di layar. Bapak Ibu bisa catat, bisa foto, ya. Nah, kita juga bisa mengawali dengan kekuatan dari Tuhan waktu kita mengikuti doa pagi, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan perpuluhan, ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa mentransfer ke nama dan nomor rekening atau scan QR mobile Bank BCA yang tertera di layar, ya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang hadir di tempat ini bisa memberikan perpuluhan di amplop yang sudah disediakan. Bapak Ibu bisa menaruh amplop tersebut di pintu keluar ruangan ibadah, ya. Nah, selanjutnya di bulan Agustus ini gereja kita juga mengadakan kelas SPK, ya, SPK secara onsite, tatap muka, ya. Nah, ini sudah lama belum diadakan dan hari ini bulan Agustus ini diadakan. Suatu kabar sukacita, ya. Mari komsel-komsel, SPK, GS kita juga ajak teman-teman kita. Nah, dimulai pada tanggal 7 Agustus. Ya, dan saudara bisa segera mendaftarkan diri sekarang karena pendaftaran akan ditutup tanggal 1. Ya, tanggal 1 ditutup Bapak Ibu. Jangan sampai terlambat. Ya, Bapak Ibu bisa menghubungi saudara Vina dan saudara Yeni di nomor yang tertera. Ya. Nah, berikutnya dalam masa perubahan dari online ke onsite ada banyak informasi yang Bapak Ibu Saudara harus perhatikan dan baca, ya, dengan seksama. Seperti halnya dengan MyQR. Nah, saat ini gereja kita sudah memperbaharui dengan lebih baik. Ya, kita tidak perlu lagi reservasi ibadah berulang tiap minggu. Nah, tetapi hanya dengan menyimpan QR kita sendiri, lalu scan di komputer di depan yang sudah disediakan dan Bapak Ibu bisa masuk ke gereja dengan lebih baik, lebih cepat, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu antusias? Amin. Ya, nah, hari ini kita sangat bersyukur kita dilayani oleh Kak Edi Leo, ya. Beliau sebagai penatua kita juga sebagai Bapak rohani kita, ya. Nah, dan sekarang ini juga Kak Edi ditemani oleh Ibu Ros Leo, ya. Selamat datang, Bu. Nah, Kak Edi ini diurapi Tuhan luar biasa dalam pengajaran dan dalam penulis buku yang sangat memberkati gereja Tuhan di lokal dan bahkan ke luar negeri, ya, luar biasa. Dan hari ini tentunya ada pesan-pesan Tuhan yang ingin disampaikan buat kita. Mari kita buka hati, kita haus akan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan. Silakan Pak Edi. Haleluya, shalom. Silakan duduk. Bapak Ibu, Saudara, baik yang di onsite maupun di live streaming. Ya, kami mengucapkan selamat hari Minggu hari ini. Nah, Saudara, saya masih akan pakai masker karena kita tahu, ya, kasus kita terus meningkat. Ya, ini memang puncak-puncaknya. Nah, Saudara nggak usah takut, ya. Saya yakin
ini memang akhir dari COVID-19, itu akan memuncak dulu saudara. Ya, diduga bulan Juli ini paling memuncak, memang betul saudara. Tapi setelah ini dia akan mulai mereda. Hopefully seperti itu. Ya, kenapa saudara? Karena memang ya virus itu begitu saudara. Kalau dia nyerang manusia, manusia itu tambah imunnya tambah naik saudara. Herd immunity-nya naik. Dia akan bermutasi, bikin jenis baru lagi, serang. Ya, kemudian saudara kita makin bertahan, dia serang. Ya, jadi makin lama virus ini makin lemah, ya, mutasi-mutasi barunya, ya, memang angka kematiannya tidak meningkat signifikan, ya, bahkan cenderung nanti akan menurun. Ya, kita hopefully ya bulan Agustus mulai kita akan saudara mulai meredah, ya. Jadi tapi tetap kita sekarang mesti tetap jaga dengan protokol kesehatan, ya, supaya kita siapa tahu kita OTG kita menularkan yang lain, ya. Oke, baik. Jadi saudara, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan topik ya yang saudara lanjutan dari ya bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, ya, kita sudah belajar sebelumnya, masih ingat ya, adalah identitas anak Allah. Nah, hari ini saya mau membahas tentang tujuan dan potensi hidup anak-anak Allah. Kenapa? Karena ini menyangkut topik kita saudara pada bulan ini tentang peneguhan potensi. Masih ingat? Jadi saya akan sejalankan khotbah saya dengan peneguhan potensi. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Allah mempunyai tujuan, ya, tujuan hidup yang harus kita tahu. Kalau kita tahu tujuan hidup kita tahu potensi hidup kita. Ya, jadi cara mengetahui potensi hidup kita adalah dengan mengetahui tujuan hidup kita. Ya, nah apa tujuan hidup kita? Nah, kita mau mulai membahas dari kitab Efesus. Next. Nah, kita tahu saudaraku, Efesus dimulai dari pasal 2 ayat 1 membahas tentang kita semua sudah mati sebenarnya. Baru lahir aja udah mati. Tetapi ayat 4 bilang karena kasih-Nya yang besar. Karena kasih karunia-Nya yang besar. Oleh karena kasih-Nya, Dia menghidupkan kita, saudara. Sehingga, nah disambung dengan ayat ini, ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, kita dulu sudah mati, tapi kita dihidupkan. Nah, apa artinya? Kita lahir baru, ya, menjadi anak-anak Allah. Jadi kita menjadi anak Allah itu bukan hasil pekerjaan, saudara. Bukan hasil perbuatan kita, tapi karena kasih karunia oleh iman. Ada yang bilang amin? Itu bukan hasil usaha, bukan hasil perbuatan baik, itu adalah pemberian Allah. Keselamatan itu pemberian. Tahu pemberian, saudara? Bukan pembelian, tapi pemberian. Ya, apa? Keselamatan tidak bisa dibeli, saudara. Kalau beli kita yang bayar harga, tapi kalau pemberian kita tinggal terima. Terimanya karena iman. Ada yang bilang amin? Jadi kita nggak boleh sombong, saudara. Kalau kita selamat itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Karena murni kasih karunia Tuhan oleh iman. Amin. Jadi kita udah selamat. Coba bilang, saya sudah selamat. Saya sudah jadi anak Allah. Nah, pertanyaannya gini, saudara. Mengapa kita diselamatkan? Apa tujuannya kita diselamatkan? Untuk apa?
Nah, banyak orang Kristen gak jelas untuk apa ya saya diselamatkan. Karena ada orang berpikir tujuan hidup kita adalah masuk surga. Memang kalau kita mati kita akan masuk surga, setuju? Tapi bukan itu tujuannya, saudara. Kita diselamatkan tujuannya bukan sekedar masuk surga. Ya, kita selamat untuk apa, saudara? Nah, banyak orang pikir kita selamat itu hanya untuk masuk surga. Nah, berarti kalau konsepnya untuk masuk surga, ya berarti kita tinggal nunggu Tuhan Yesus datang, atau kita tunggu kita meninggal, kita nggak usah bikin apa-apa di dunia ini, diam aja. Karena kan tujuannya masuk surga kan, ya udah nunggu aja kapan saya dipanggil. Lalu kita di dunia ini ngapain? Mau kongco, mau seco, ya kan? Nggak ada kerjaan apa-apa, diam aja, nunggu Tuhan datang. Itu kayak orang mau berangkat ke Surabaya beli tiket pesawat. Banyak orang pikir keselamatan itu kayak tiket masuk surga. Puji Tuhan aku udah punya tiketnya, udah pasti masuk, jadi saya tenang deh. Sama kayak orang kalau check in, saudaraku, saudara langsung dapat boarding pass. Setelah itu ngapain? Masuk ruang tunggu. Ngapain? Ya nunggu. Dengar, pekerjaan paling bosan adalah pekerjaan menunggu. Terutama kalau pesawatnya telat. Ngapain saudara? Wah nggak betah. Ya kan? Lihat Instagram, waduh lihat YouTube. Lihat ini, lihat itu, bosen. Demikianlah orang Kristen yang gak punya tujuan hidup, saudara. Dia pikir hidup ini hanya nunggu Tuhan Yesus datang. Karena tujuannya ke sorga. Bukan, saudara. Kalau tujuannya ke sorga, ngapain saudara masih hidup? Coba tanya, lu hidup ngapain coba? Ngapain? Kan kalau tujuannya ke sorga, lebih baik ya saudara dibantu aja cepat ke surga. Coba tanya sama sebelah, pengen dibantu cepat ke surga? Ya, kalau saudara mau cepat ke surga gampang. Waktu terima Yesus maju ke depan, pembicaranya ambil pistol ke surga semua itu. But please don't try this at home. Ya, saudara gak usah takut yang baru-baru ketakutan ya. Waduh nanti gue terima Yesus ditembak lagi. Enggak, we don't do that. Kami gak lakukan itu saudara. Ya ini cuma ilustrasi. Kalau mau cepat lagi masuk surga saudara, minta yang baptis saudara lelepin lebih lama dikit. Saya jamin buka mata udah di surga. Coba tanya sama sebelah, mau dibantu cepetan ke surga? Nah, tapi juga yang baru-baru nggak usah takut, kita nggak lakukan itu. Ini cuma ilustrasi. Ya, nanti takut lagi. Waduh, gua dilelep lamaan loh. Ya, saudara, kita kenapa diselamatkan? Ada tujuannya. Bukan untuk ke surga, sekedar untuk ke surga. Ada tujuannya untuk hidup yang ada di dunia ini. Tuhan punya tujuan atas hidup saudara. Setiap anak Allah Tuhan punya tujuan. Ada yang bilang amin? Nah untuk apa? Siapa yang mau tahu apa tujuannya saudaraku? Angkat tangan, puji Tuhan. Gimana taunya? Nah, baca ayat selanjutnya, itu dia saudara. Caranya ya. Kita bisa tahu kita diselamatkan untuk apa? Ayat selanjutnya. Karena kita ini buatan Allah. Ayat 9 kan? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini dia. Kita diselamatkan saudara
untuk dijadikan buatan Allah. Buatan Allah. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan dia mau saudara menggenapi pekerjaan itu, melakukan pekerjaan itu. Dia mau saudara berjalan dalam rencana ini. Saudara, jadi saudara diselamatkan supaya saudara jadi buatan Allah. Nah, kata buatan Allah di sini dalam bahasa Yunaninya, saudara dijadikan karya ukiran yang agung dari Allah. Karya ukiran, saudara. Tahu ukiran? Pernah lihat ukiran? Patung-patung, saudara, zamannya Paulus itu, saudara. Itu ukiran yang hebat sekali. Pernah lihat patung dewa apa, patung ya gambar-gambar ya dari orang-orang tertentu, gubernur apa, dibikin ukiran. Itu tidak dicetak, saudara, tapi diukir. Pakai pahat dari batu diukir. Ya, atau pernah lihat ukiran kayu? Itu dipahat, saudara. Nah, demikianlah saudara diciptakan sebagai apa, saudara? Karya agung dari Tuhan. Diukir oleh tangannya Tuhan sendiri. Dibuat begitu spesial. Sebagai masterpiece-nya dari Tuhan. Dan ukiran ini beda-beda. Setiap orang beda-beda. Karena saudara khas. Dan saudara unik di mata Tuhan. Ada yang bilang amin? Wow, diciptakan. Ya, apa saudaraku? Ya, diciptakan dalam Kristus. Nah, ini enggak boleh lupa. Kita diciptakan in Christ, dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita diciptakan baru ini sebagai bagian dari Kristus. Itu maksudnya. Jadi dia jadikan saudara tidak di luar Kristus. Bagian dari Kristus. Ada yang tangannya Kristus, ada yang kakinya Kristus, ada yang telinganya Kristus, ada yang tangannya Kristus. Saudara adalah bagian dari Kristus. Wow. Dan sebagai ciptaan yang khusus itu, buatan Allah yang khusus itu, karya agungnya Tuhan yang spesial itu, maka saudara ditentukan katanya untuk apa, saudara? Melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu, saudara, udah disiapkan ya sebelumnya, coba. Ya, udah disiapkan apa, saudara? Sebelumnya. Wow, sebelumnya bisa? Ya, jangan pindah dulu. Sebelumnya, ayat sebelumnya. Ya. Nah, ini dia, saudara. Jadi udah dipersiapkan Allah sebelumnya. Wow. Jadi sebelum dunia dijadikan, Tuhan udah lihat misalnya, Tuhan lihat Nanda. Tuhan udah lihat, sudah satu hari kelak, ada seorang anakku namanya Nanda. Dia lahir sebagai orang bangka. Oh ya, itu sebelum dunia dijadikan Tuhan udah lihat. Dan Tuhan bilang dia berdosa, tapi aku tebus dia dari dosa, dan aku selamatkan dia, ada tujuannya. Karena aku mau menghasilkan karya aku yang paling agung. Ukirannya aku sendiri. Aku ciptakan dia menjadi bagiannya Kristus. Dan ada sebuah pekerjaan yang aku sudah siapkan sebelumnya. Sebelumnya, bahkan dia sebelum diciptakan, pekerjaan itu udah disiapkan. Hebat gak, saudara? Sampai pekerjaannya udah disiapin. Dan Tuhan bilang, Nanda, hidupilah tujuan ini. Capai tujuan ini. Capai potensi kamu yang maksimal dalam hal ini.
Ada yang bilang amin, saudara. Itu kita, setiap kita. Tuhan jadikan karya ciptaan yang paling agung, saudaraku. Masa enggak kagum? Buat saudara biasa aja? Aduh, kalau biasa aja keterlaluan. Masa biasa aja begini? Enggak ada yang kagum? Waduh. Nah gitu dong ya saudara. Saudara, itu tujuan hidup kita. Ya, kita jadi karya agungnya Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan sebelumnya, saudara. Dia mau kita menghidupi, menjalankan ya tujuan hidup ini. Ada yang bilang amin? Dan melakukan pekerjaan baik itu. Jadi ada potensi dalam diri kita, saudara. Tuhan mau kita capai potensi kita dengan maksimal. Yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik ini. Pertanyaannya, pekerjaan baik apa? Ya kan? Pekerjaan baik apa? Nah, gimana taunya pekerjaan baik ini, saudara? Nah, banyak orang sembarangan tafsir. Coba deh, ayat ini paling sering dipakai keluar dari konteksnya. Mereka pakai ilmu comotologi dan cocokologi, mencocok-cocokkan. Lalu ditanya, apa itu pekerjaan baik yang kamu harus lakukan? Ada yang bilang enggak tahu. Ya kan? Coba nggak dijelasin kan, nggak tahu jadi apa. Ya nafsir-nafsir sendiri aja. Nah ada orang sok tahu, ada orang nggak tahu. Ada orang, oh pekerjaan baik itu pasti apa yang saya mau. Saya mau jadi konglomerat. Maka dia bilang itu pekerjaan baik yang saya mau lakukan. Nah ini teologi kesuksesan, saudara. Nafsir sendiri di luar konteksnya. Cocokologi, comotologi, ya seenaknya saja. Nah itu enggak benar, saudara. Jadi apa pekerjaan baik itu? Saudara mau tahu? Siapa yang mau tahu? Angkat tangan. Nah gimana caranya? Baca ayat selanjutnya. Itu namanya konteks, ya. Baca aja, ketahuan nanti. Oh yang dimaksud pekerjaan baik itu. Nah, kita diciptakan, diselamatkan, saudara, ya, untuk jadi apa? Nah, kita lihat ayat 11 sampai ayat yang ke-22, pasal yang sama. Pasal 2, kita lihat sekarang ayat yang ke-11. Nah, masih ingat saudara, kalau saudara baca ayat 11, oh ya, sebelumnya saya terangin dulu. Jadi kita bisa menemukan kita dijadikan jadi apa. Kita bisa menemukan pekerjaan baik apa yang kita lakukan. Kalau kita tahu kita dijadikan apa. Oke? Sebelumnya dulu, nah ini gambarnya. Ya misalnya, ini contoh aja ilustrasi. Ya gergaji diciptakan untuk ya gergaji, kalau ada sebuah benda diciptakan menjadi gergaji, tahu nggak pekerjaan baik dari gergaji apa? Tahu dong, menggergaji papan, ya kan? Jangan gergaji istri. Nah itu namanya salah guna. Ya, jadi kita mesti tahu saudara, buat apa kita diciptakan. Kalau orang diciptakan, misalnya suatu benda diciptakan jadi martil. Tahu nggak pekerjaan baik dari martil? Tahu, memaku dan membangun rumah, setuju? Atau bangun sesuatu, ya kan? Jadi itu gunanya. Jadi martil akan tahu pekerjaan baik apa yang dia lakukan. Kalau dia tahu, dia diciptakan jadi apa? Dia diciptakan jadi martil, dia tahu pekerjaan baik sebagai martil. Yaitu paku
memaku paku dan membangun sesuatu. Jangan memartil istri. Nah, itu namanya misuse. Abuse. Abuse. Artinya salah guna, saudara. Ya, jadi orang kalau nggak tahu dia diciptakan jadi apa, makanya dia ngaco-ngaco hidupnya, saudara. Abuse. Ya. Atau saudaraku dia misuse. Salah guna, ya kan? Nah, kita mesti tahu kita diciptakan jadi apa. Nah, next baru kita tahu. Nah, ini tadi kita baca, ternyata menurut ayat 11 sampai ayat yang ke-22, kita diciptakan, diselamatkan untuk menjadi apa, saudara? Sesuai dengan 3 metafora ini. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22 ada 3 metafora. Yang pertama, kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita, saudara, diciptakan menjadi apa, saudara? Anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi kita bukan cuma selamat terus independen, enggak. Kita dibaptis ke dalam tubuh. Kita menjadi anggota tubuhnya Kristus. Makanya kalau orang Kristen ngaku saya udah selamat, tapi hidupnya enggak pernah hidup dalam gaya hidup tubuh Kristus, independen. Pertanyaannya benar enggak dia selamat? Saudara mengerti? Karena enggak ada orang yang selamat independen, enggak ada. Saudara hidup dalam tubuh enggak? Nah itu dia. Kalau enggak pertanyaan, selamat enggak orang ini? Atau dia sebenarnya selamat, cuman dia enggak pernah diajarin. Ngerti ya? Makanya saudara hari ini dengar, kalau saudara udah selamat, saudara bukan sekedar puji Tuhan nunggu masuk surga. Enggak. Saudara bergabung ke tubuh Kristus. Saudara menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tadi kan saudara diciptakan in Christ, di dalam Kristus. Saudara diciptakan jadi bagiannya Kristus. Ada yang tangannya Kristus, ada yang kakinya Kristus, ada yang matanya Kristus, telinganya Kristus. Kita bagiannya Kristus. Amin. Itu yang pertama. Ya, kita diciptakan, diselamatkan supaya kita menjadi apa, saudara, anggota tubuh Kristus. Itu yang pertama. Nah, kemudian apa? Metafora yang kedua apa, saudara? Nah, ayat yang ke-18 sampai ayat 19. Kamu bukan lagi orang asing, tapi kamu adalah kaum sewarga. Apa? Ya, kaum sewarga, kaum keluarga Allah, saudara. Ya, Allah di sini Bapa. Jadi kenapa kamu diselamatkan? Tujuannya supaya kamu dilahirkan ke dalam sebuah keluarga. Keluarga Bapa. Gereja itu keluarga, saudara. Ya. Nah, saudara, makanya kita bukan cuma selamat tapi kita gabung ke keluarga. Ya, gereja makanya dimulainya di rumah-rumah karena keluarga. Tapi hari ini kita bikin gereja aneh. Kita bikin gereja sebagai duduk baris-baris, saudaraku. Ya, ini salah nggak? Enggak. Ini namanya celebration. Tapi gereja mestinya keluarga-keluarga yang di rumah-rumah itu. Komsel, kompak, itulah keluarga, saudara. Nah, tapi kita nggak menghidupi, ya kan? Karena kita nggak ngerti. Nah, ketiga, saudaraku, kita dijadikan apa, saudara? Bukan sekedar kita diselamatkan, tapi kita disusun rapi dan dibangun sebagai tempat kediaman di dalam roh. Kita dibangun menjadi apa? Tempat kediamannya Roh Kudus. Amin. Nah, jadi rumahnya Roh Kudus. 3 metafora ini, saudara. Kita diselamatkan untuk dibaptis ke dalam tubuh Kristus, lahir dalam keluarga Bapa,
dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara lihat Tritunggal ada di situ. Ya. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Lihat. Nah, berarti kita jadi tempat kediamannya Allah Tritunggal, Saudara. Itu tujuannya, Saudara. Kita tujuannya adalah ya kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, bagian dari keluarga Allah, dan bagian dari rumah Tuhan. Jadi, nah kesimpulannya gini. Jadi kita diciptakan untuk menjadi bagian unik dalam rumah Tuhan. Diciptakan untuk membangun rumah Tuhan dan hidup di rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi kita diciptakan untuk itu, Saudara. Diselamatkan untuk itu. Jadi bukan cuma nunggu masuk surga. Di dunia ini kita harus hidup di dalam rumah Tuhan. Nah, masalahnya rumah Tuhan belum sempurna, Saudara. Tubuh Kristus udah ada, tapi dia masih belum dewasa. Tubuh Kristus masih anggota-anggotanya belum berfungsi dengan baik. Tubuh Kristus masih lemah. Ya, belum connect semua dengan kepalanya. Ada tubuh Kristus yang masih piansui. Ya kan? Tubuh kalau nggak connect sama kepalanya piansui. Saudara tahu banyak komsel piansui? Ya. Nggak connect sama kepalanya, Saudara. Nah, banyak komsel, saudaraku, ya itu belum jadi keluarga yang dewasa, yang saling mengasihi. Keluarganya masih konflik terus. Ya, saudara, antara anggota-anggota keluarganya. Ribut terus. Sakit hati satu dengan yang lain. Ya, Pak Nanda komsel di Taman Palem gitu enggak ya? Hah? Saya pikir cuma di industri. Begitu ya Pak Mindra ya? Hah? Oh, terima kasih untuk pengakuannya. Nah itu dia saudara. Ya, jadi masih banyak persaudaraannya belum kuat. Masih penuh konflik. Nah perlu dibangun. Rumah Tuhan, keluarga Allah Bapa perlu dibangun. Supaya semua sebagai saudara-saudara saling mengasihi, saudara. Makanya perlu dibangun rumah Tuhan. Amin. Nah, rumah Tuhan yang ilustrasi terakhir adalah bait Roh Kudus. Kita batu-batu hidup, kita udah jadi bait Roh Kudus, tapi belum tersusun rapi. Belum dibangun. Supaya kita, saudaraku, sempurna jadi ya rumah Tuhan mencapai kepenuhannya. Batu-batunya udah batu hidup, tapi belum tersusun rapi. Ada yang di sini, ada yang di sini. Ada batunya kegedean. Ada batu tajam. Ada batu kasar. Pernah lihat batu tajam? Nah, di Komsel banyak ya Pak Mindra ya. Batu tajam belum pernah lihat? Ya, dia kalau deket-deket kita, aduh, kita kena sakit banget saudara. Ya, Pak Mindra banyak nggak batu tajam di Komsel di Taman Palem? Ada ya, ada. Dia batu tajam tahu. Kalau hari Minggu dia, wah ibadahnya tangannya manis. Sungguh indah kau Tuhan. Begitu pulang tangan yang sama gebukin istri. Pang, pang, pang. Penuh kasih dan sayang. Besok gebukin anak. Sungguh indah. Enggak ada ya Pak Mindra yang begitu, enggak ada. Ya, kadang-kadang masih ada. Nah itu batu tajam. Batu tajam ini saudara perlu dibentuk supaya serupa dengan batu penjurunya Yesus Kristus. Masa Yesus Kristus gebuk istri? Ya kan? Nah saudara,
Jadi itulah saudara rumah Tuhan. Kondisinya belum ideal. Ya, jadi saudara jangan heran kalau Komsel masih kayak begitu. Jangan heran. Kenapa? Karena memang begitu. Mesti dibangun baru dia pulih. Baru dia dewasa. Baru dia bertumbuh. Ada yang bilang amin? Nah, cara bangunnya gimana? Itulah dia. Saudara dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu dibangunnya dengan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Jadi apa pekerjaan baik itu? Yaitu pekerjaan sesuai dengan karunia-karunia saudara. Di dalam tubuh Kristus, tiap anggota punya karunia berlain-lainan. Amin. Ada yang saudara ya lebih kuat nanti di bidang ini. Ada yang lebih kuat di bidang yang lain. Tapi kalau kita semua gunakan karunia-karunia kita, dahsyat sekali tubuh Kristus jadi dibangun. Jadi pekerjaan itu apa? Nah, kita lihat berikutnya. Ini dia. Kalau kita mau tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang harus kita kerjakan, ini dia. Ya, Efesus 4, 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, Tuhan memberi 5 equiper. Apa itu equiper? Bisa diganti dengan kata pelatih. 5 pelatih. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ya. Semua orang kudus mesti diperlengkapi oleh 5 pelatih ini. Bagi, ini dia, pekerjaan, ini dia. Inilah pekerjaan baik itu saudara. Ya, jadi kalau saudara mau temukan ini dia. Pekerjaan, pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara pekerjaan yang baik itu apa? Ya, pekerjaan membangun tubuh Kristus. Amin. Nah, supaya bisa bangun tubuh Kristus, dia mesti dilatih. Tiap orang kudus dilatih oleh 5 pelatih. Nah, siapa 5 pelatih ini? Ini penatua ke atas, saudara. Ya, ini bisa juga pemimpin yang udah sematang penatua bisa. Ya, ini 5 pelatih. Nah, pertanyaannya, apa pekerjaan itu kan? Ya, pekerjaan pembangunan tubuh Kristus itu apa? Kan katanya 5 pelatih melatih orang kudus supaya bisa melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Nah, pekerjaan apa? Ya 5 pekerjaan ini. Gampang. Kalau saudara mau tahu pekerjaan apa yang dilatih oleh 5 pelatih, gampang dari pelatihnya saudara tahu yang dia latih pekerjaan apa. Contoh, seorang pelatih basketball akan melatih orang main volley. Amin. Yang amin pasti tidur. Kejebak dia. Sekali lagi, pelatih basket melatih orang main basket dong. Masa renang? Nangkep? Pelatih badminton melatih orang main badminton, bukan volley. Nangkep? Nah, sekarang kita gunakan ilustrasi ini ke 5 pelayanan. Ya, ke 5 pelatih dulu. Kan 5 ini pelatih kan, rasul, pelatih, nabi, pelatih, ya kan? Nah, sekarang rasul melatih orang kudus melakukan pekerjaan kerasulan. Nangkep ya? Jadi tiap orang kudus mesti lakukan pekerjaan kerasulan. Kedua, nabi, dia kan pelatih kan? Nabi melatih orang melakukan pekerjaan kenabian. Supaya tiap orang kudus bisa bernubuat satu dengan yang lain. Itu pekerjaan nabi. Nah, kalau saudara nabi, saudara mesti berfungsi.
maksimal sebagai pelatih. Jangan kayak nabi sekarang. Ya, nabi sekarang itu enggak memperlengkapi orang kudus. Kebanyakan dia aja yang bernubuat. Yang dia bangun bukan tubuh Kristus, yang dia bangun adalah pelayanannya sendiri. Edileo ministry. Edileo prophetic ministry. Tuhan gak suruh kita bangun pelayanan kita. Tuhan suruh kita bangun tubuh Kristus. Jadi nabi fokusnya mestinya melatih orang kudus, semua orang kudus, supaya semua orang kudus bisa melakukan pekerjaan profetik. Pekerjaan profetik itu apa? Bernubuat seorang akan yang lain. Praktek karunia-karunia, saudara. Itu pekerjaan nabi. Ya, pekerjaan penginjil apa, saudara? Dia pelatih kan? Melatih orang-orang kudus supaya melakukan pekerjaan penginjilan. Supaya tiap orang kudus bisa menginjil. Setuju, saudara? Jadi kalau saudara penginjil, saudara punya potensi melatih orang. Kerjakan itu. Nah, juga saudara dalam kita melakukan 5 pelayanan ini, nanti ada spesialisasi. Memang semua orang bisa bernubuat, tapi ada orang yang lebih paham bernubuat dari orang biasa. Belum pelatih, tapi model apa? Level kedua. Nah, kita mesti tahu khasnya kita, karunia spesifiknya kita. Semua orang boleh bernubuat, tapi ada orang yang lebih paham bernubuat dari orang biasa. Semua bisa menginjil, tapi ada orang lebih mampu menginjil dari orang lain. Nangkep? Semua orang saudaraku harus saling menggembalakan, tapi ada orang lebih paham menggembalakan dari orang biasa. Tapi dia bukan jawatan gembala, bukan. Ada 3 level, saudara. Nah, kita mesti temuin kita apa fungsinya dalam tubuh Kristus. Nah, gunakan karunia itu, saudara. Kalau saudara enggak gunakan, tubuh Kristus enggak dibangun-bangun, setuju? Makanya Komsel banyak yang hancur enggak karu-karuan. Karena orang Kristen enggak menggunakan karunia untuk membangun Komsel. Makanya Komselnya enggak karu-karuan, hancur. Kenapa? 5 pekerjaan ini saudara kita nggak bisa lakukan kalau nggak ada kelompok yang kecil. Nggak bisa. Karunia dipakai untuk apa? Nah, saya bacakan. Saya nggak ada ayatnya di sini. Saudara catat aja ya, saya bacakan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Sekali lagi, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, ya, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain, ya, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Katakan tiap-tiap orang punya karunia, bilang. Dan harus digunakan. Di mana digunakannya? Di dalam tubuh Kristus, kelompok yang kecil. Karena saudara, kalau enggak kecil gimana bisa saling? Karena ayat ini bilang, layanilah seorang akan yang lain. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kelompok gede begini bisa saling melayani dengan karunia-karunia? Enggak bisa. Paling yang berfungsi saya, ya kan? Pak Edi, ya tadi worship leader berfungsi. Siapa lagi saudaraku? Sedikit orang yang berfungsi, enggak semua orang bisa saling menggunakan karunia-Nya. Kenapa? Karena gede. Makanya gereja enggak gede, saudara. Ya, unit terkecilnya dari gereja itu adalah Komsel. Supaya bisa saling. Nangkep ya, saudara ya. Nah, makanya kita harus ada di dalam Komsel baru bisa saling melayani, saudara. Kalau enggak, Komselnya makanya jelek.
Komselnya makanya gitu-gitu aja. Ya. Makanya banyak komsel udah 10 tahun gak multi-multi. Yang kesian PKS-nya. Kenapa? Karena yang melayani cuma PKS. Yang lainnya ngapain? Mereka datang jadi Dracula. Benar saudara, dia kalau datang gini dia tangannya. Gua mau dilayani, sorry ya. Gua gak mau melayani, gua capek. Enak aja udah kerja 6 hari. Ya, gua datang gua mau dilayani dong. Ya PKS kan, lu PKS kan. Nah tanggung jawab kamu yang melayani, kesian PKS. Ya, yang lainnya semua Dracula. PKS yang melayani, PKS disedot. Waduh pulang PKS-nya kurus semua saudara. Disedot kering sama Dracula. Nah ini banyak nih saya dengar cerita. Saya pernah dengar cerita, satu PKS bilang gini, Kak, saya ya sebelum pandemi, komsel kami 10 tahun gak multi-multi Kak. Benar, saya udah frustrasi. Karena semua saya Pak Edi, bayangin. Saya yang mesti nyiapin ruangan, saya yang mesti teleponin baru datang, saya yang nyiapin makanan, habis itu saya yang mimpin komsel, saya yang main gitar, pimpin pujian, saya yang bernubuat, saya yang doain jiwa-jiwa. Kalau jiwa-jiwa nggak datang, saya yang besuk Pak Edi, saya yang dituntut penginjilan. Lama-lama saya yang mati duluan Pak Edi, gitu. Dia udah nyerah, udah gak mau lagi saudaraku jadi PKS. Makanya jarang orang mau PKS, gua gak mau mati cepat. Ya kan, kenapa? Karena dia semua. Yang lainnya Dracula semua. Saudara, kita mesti bertobat saudara. Karunia-karunia yang Tuhan berikan saudara. Harus engkau pakai di komsel untuk bangun tubuh. Itulah potensi saudara. Ini pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan mau saudara lakukan. Saudara. Kalau enggak siapa yang menderita? Komselnya. Makanya enggak multi-multi. Dia cerita, Kak, tapi setelah pandemi Kak, saya baru ngerti. Ternyata kita mesti praktek up in out. Tiap kali kumpul mesti bangun tubuh Kristus. Praktek up in out. Up-nya connect sama kepala, in-nya saling berkoneksi, dan saling praktek karunia, bangun tubuh. Kak, dahsyat Kak, saya cuma praktek up in out ini. Cuman dalam waktu 1 bulan lebih, 2 bulan. Kami semua breakthrough Pak. Breakthrough. Keluarga kami dipulihkan Pak Edi. Dan kami ngalamin luar biasa. Dan dalam waktu pandemi ini 1,5 tahun. Kami multi jadi 3 komsel. Wow saudara. Luar biasa. Makanya jangan berhutang saudara. Karunia itu milik siapa? Milik Tuhan. Milik tubuh Kristus. Tadi dibilang layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karena kita semua pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pengurus yang baik tahu? Dari kata pengurus, oikonomeo. Dari situ keluar kata ekonomi. Oikonomeo, kita pengurus yang baik. Ya, saudara, kalau pengurus yang baik itu manajer. Istilah modernnya manajer dari rumah Tuhan. Kalau saudara manajer hotel, saudara harus pastikan semua milik hotel itu tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Semua milik hotel itu harus dipakai untuk keperluan hotel itu. Itu saudara bendahara atau
pengurus yang baik dari hotel itu, manajer yang baik. Nah, kalau saudara manajer yang baik dalam rumah Tuhan, ya, pastikan semua karunia dipakai untuk bangun rumahnya. Kalau enggak, alangkah ruginya rumah Tuhan, saudara. Berarti kita berbuat jahat. Kita apa, saudara? Kita enggak menggunakan karunia untuk bangun rumah Tuhan. Kita koruptor, saudara. Kita tidak pakai milik Tuhan untuk kepentingannya dia. Dan seringkali kita pakai untuk kepentingan kita. Saudara, mestinya kita praktek ini, saudara. Ya. Nah, kita tiap hari, saudara, bangun rumah Tuhan. Ya, mulai dari kompak bangun rumah Tuhan, saudara. Yang terakhir, praktekkan up, in, dan out. Inilah gaya hidup tubuh Kristus. Tiap hari gereja mula-mula praktekin ini, saudara. Up, connect sama kepala kita, Yesus Kristus. Persembahkan tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita tiap hari. Sembahkan, taklukkan ke bawah kuasa dari sang kepala. Kalau kita enggak taklukkan, saudara, kita dikuasai oleh kedagingan. Maka yang bermanifestasi kedagingan kita. 10 tahun kita enggak berubah-berubah. 20 tahun kita jadi orang Kristen enggak berubah-berubah, saudara. Karena enggak tiap hari mempersembahkan tubuhnya. Sehingga tubuhnya, manifestasi dagingnya keluar terus, saudara. Tapi kalau tiap hari kita persembahkan nama Tuhan, tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Maka ya Roh Kudus yang kendalikan hidup kita, saudara. Maka yang keluar buah-buah roh. Kemudian innya, Roma 12 ayat 3 sampai 8. Apa itu, saudara? Karunia-karunia. Kita harus pakai karunia-karunia kita, saudara. Untuk bangun tubuh. Saudara punya karunia mengajar, mengajarlah di kompak. Punya karunia encourager, encourage orang di kompak. Punya karunia bernubuat, bernubuat di kompak, saudara. Tiap hari, bangun rumah Tuhan. Itu potensi kita, saudara. Kalau kita lakukan ini, saudara, nanti Tuhan pakai kita outnya. Nanti kita di masyarakat, Tuhan pakai kita, saudara. Kita jadi businessman, ya konglomerat. Nah, ini bisa terjadi. Kita jadi konglomerat yang diurapi Tuhan. Amin. Kita jadi apa, saudara? Artis yang luar biasa, jadi terang dan garam. Kita jadi politisi, nanti ada yang dipanggil jadi politisi. Jadi gubernur, jadi apa, saudara? Ya, jadi wali kota yang luar biasa, saudara. Tapi pertama dia mesti terlibat di gereja lokal, di kompak, komsel. Nah, sekarang banyak artis, saudara. Lihat, negarawan. Dia langsung berfungsi di luar, ya, tapi dia nggak berfungsi di dalam. Hancur, jatuh. Saya hampir nggak pernah lihat ada artis yang benar-benar jadi terang dan garam. Kebanyakan jatuh, ya kan? Bentar aja hebat, jatuh. Sama, mau gubernur apa, saudara, ya. Nah, karena dia nggak didukung sama komunitasnya, saudara. Ya. Nah, kita mau, saudaraku, jadi terang dan garam. Amin. Saudara mau mencapai potensi maksimal, saudara. Berapa banyak saudara yang mau? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau hari ini, saudaraku,
bikin komitmen, Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan tujuan hidup kami, Tuhan. Kami adalah bagian dari tubuh-Mu, Tuhan. Kami mau bangun tubuh-Mu dengan karunia-karunia yang dipercayakan pada kami. Ampuni kalau selama ini, Tuhan, kami tidak gunakan karunia untuk membangun tubuh. Tuhan, kami mau bertobat hari ini, Tuhan. Kami mau pakai karunia-karunia kami membangun tubuh-Mu, Tuhan. Tuhan, pakai kami, Tuhan. Tiap hari kami bergaya hidup tubuh Kristus, up in out. Sehingga kami, Tuhan, boleh menggenapi rencana-Mu yang begitu besar buat kami, Tuhan. Kami menjadi buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Engkau sudah siapkan sebelumnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari, Tuhan, kami mau datang padamu, Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Benar, Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Oh, amin. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan, memuliakan nama-Mu. Kami muliakan Engkau, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami mau taat kepada firman-Mu, Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan tujuan hidup kami. Kami menjadi, Tuhan, bagian dari Kristus. Kami menjadi anggota tubuhnya. Kami menjadi anggota keluarga Allah. Kami menjadi, Tuhan, bait Roh Kudus-Mu, Tuhan. Karena itu kami mau, Tuhan, membangun rumah-Mu, Tuhan. Kami tidak mau biarkan tubuh Kristus tetap lemah. Kami tidak mau biarkan, Tuhan, keluarga ilahi kami menjadi keluarga ilahi yang tidak harmonis. Kami mau bangun itu, Tuhan. Kami mau bangun, Tuhan, bait-Mu, Tuhan, sampai semua rapi tersusun dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, Tuhan. Tuhan, kami mau pulang sebentar, Tuhan. Kami mau praktekkan kebenaran ini. Kami mau jadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, sebentar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saudara-saudara, karena itu marilah
kita mau terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang terima berkat ini katakan amin. Tuhan berkati saudara, sampai jumpa minggu depan.